Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8, kelompok yang akan menjelaskan teori eksistensialisme atau humanistik berdasarkan teorinya Rollo May. Di sini saya Anjani Rida Gita Rizky dengan NIM 24081150203. Dan ada teman-teman saya. Saya Ivan Aditya Kawan dengan NIM 240801501. Selanjutnya, Dan saya Eliza Safa Pratiwi dengan NIM 240801502. nah di sini kita akan menjelaskan dulu nih, kayak apa sih dari teori eksistensialisme itu. Jadi di sini Rollo May itu menggunakan pendekatan teori eksistensialisme yang dimana menekankan kalau makhluk manusia itu harus sadar akan kehadirannya. Tapi juga bukan cuman sadar, tapi gimana ya? Dia memiliki pilihan, dapat memilih, tapi juga harus bertanggung jawab. Dan itu akan terus menerus untuk mencari makna hidupnya. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh Irfan biografinya. Baik, Silakan Irfan. saya akan menjelaskan biografinya Rollo May. Rollo May, nama lengkapnya yaitu Rollo Deze May. Lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ohio, Amerika Serikat, dan wafat pada tanggal 22 Oktober 1994. Beliau adalah psikolog, penulis, dan terapis eksistensial. Pendidikan dan karirnya yaitu beliau sarjana di Oberlin College pada tahun 1930. Ia belajar teknologi di Union Technological Seminary di New York kemudian lebih tertarik pada psikologi. Pada tahun 1949 dia di bidang psikologi klinis dari Columbia University. Dia ngambil sarjananya ya, ngambil gelar PhD-nya. Kemudian Rollo May yaitu seorang psikologi esensial Amerika dan penulis. Ia sering dikaitkan dengan psikologi humanistik dan filsafat esensial dan bersama Viktor Frankl yang merupakan pendukung utama esensial. Tiga sepenuhnya Rollo May ditulis, tetapi bagiannya buku ini memiliki mulanya psikologi esensial. Rollo May menyelesaikan sarjananya di Oberlin pada tahun 1930. Ia belajar di seminari New York, dan Rollo May juga dipengaruhi oleh pengalaman dengan penerbit Kubelis atau GBC yang menjadi titik balik dalam kehidupannya dan pemikirannya tentang esensial manusia. Silakan menjelaskan konsep dasarnya. Nah, di sini saya Anjani akan menjelaskan konsep dasarnya. Dari prinsip teori eksistensial itu ada being in the world sama non-being in the world. Nah, being ini di sini tuh seluruh struktur eksistensial manusia itu didasarkan dengan being, menjadi atau ada. Di mana manusia itu melakukan, dia berproses. Kayak pada saat dia ingin menjadi apapun dan dia ingin menjadi untuk mencari pemaknaan hidupnya, itu akan menjadi penghambat eksistensialismenya dan menghambat keinginannya untuk menjadi. Tapi hambatan ini itu bukan menjadi sebuah gangguan, yang dimana hambatan ini kan memunculkan kecemasan, dan kecemasan itu dibagi dua.
dan itu nanti akan dijelaskan. Nah, di sini akan dibagi dari penjelasan being in the world yang unwealth, mid-wealth, dan agent wealth. Di sini manusia itu tidak bisa dipisahkan dari tempatnya yang dia berada, yang dimana wealth itu artinya dunia fisik, biologisnya. Contohnya tuh kayak tubuh kita, kesehatan kita. Kalau misalkan yang mid-wealth itu artinya dunia sosial, gimana hubungan si individu itu dengan hubungan orang lain. Contohnya kayak relasi dia sama keluarga, sama temennya, sama pasangan atau masyarakat lainnya. Dan yang agent wealth itu dunia batin, di mana pribadi individu sendiri yang berupa pikiran, nilai hidup, dan kesadaran diri, refleksi yang mendalam. Nah, yang non-being itu artinya di mana dia keluar eksistensialismenya, tapi dia tuh tidak hadir, dia tuh terasa hampa, dia tidak memiliki makna hidup. Jadi dia ketika dia menyadari bahwa hidup ini bisa berakhir, segalanya sesuatu itu bisa berubah atau menghilang, muncullah kecemasan eksistensialisme ini. Dan justru kecemasan ini yang menjadi pendorong dan menjadi untuk mencari makna. Selanjutnya Irfan, slide selanjutnya. Nah, di sini ada tentang kecemasan. Di sini ada konsep teorinya. Berupa kecemasan, yang kecemasannya dibagi dua, anxiety, normal anxiety sama neuro anxiety. Itu normal anxiety itu kecemasan normal yang dimana kecemasan ini tuh masih bisa diatasi, masih normal. Kayak takut kalau misalkan contohnya takut datang terlambat ke kelas. Nah, dia masih bisa diatasi. Mungkin lain kali akan berangkat lebih awal supaya tidak terlambat. Nah, kalau kecemasan neurotik ini kecemasan yang berlebihan, di mana individu itu malah menghindari tanggung jawabnya. Dia contohnya, misalkan dia berangkat kuliah telat, tapi dia tuh bukannya tetap masuk kelas, tapi malah pergi ke tempat lain karena takut gitu, cemasnya. Dan selanjutnya itu ada kebebasan dan tanggung jawab. Nah, di sini kebebasan, tanggung jawab, dan kehendak itu cinta dan kehendak akan disatukan. Jadi di sini kehendak, kebebasan, dan tanggung jawab. Dalam eksistensialisme ini, kebebasan bukan berarti kita bisa melakukan apapun yang kita mau, tapi di mana kita dapat pilihan, tapi itu tetap ada rasa tanggung jawab. Bebas memilih, tapi tetap mengandung tanggung jawabnya itu. Dan selanjutnya itu ada kehendak, will, yang dimana kemampuan untuk bertindak berdasarkan keputusan yang kita buat. Contohnya tuh, karena banyak orang yang tahu apa yang mereka mau, tapi tidak semua orang punya kehendak untuk menjalankannya karena takut, karena rasa cemas dan resikonya. Jadi ada individu yang individu yang memilih tapi dia tuh tidak bertanggung jawab sama resikonya yang akan dia hadapi. Seperti itu. Lalu ada bagian cinta dan kehendak, atau penjelasannya cinta. Di sini Rollo May itu melihat cinta sebagai kekuatan dasar yang menyatukan manusia satu sama lain. Dia membagi cinta itu ada beberapa jenis, contohnya libido, eros, philia, agape, sama mania. Dan di situ contohnya yang libido itu cinta dalam bentuk dorongan seksual, itu seperti seks hasrat biologis, itu namanya bilio. Contohnya kayak ketertarikan fisik pada pasangan. Dan yang kedua itu eros, yang artinya cinta yang lebih dalam, yang melibatkan keinginan untuk menyatu dengan orang lain secara emosional dan spiritual. Contohnya itu kayak cinta romantis yang penuh komitmen, yang hubungan bersama gitu. Contohnya kayak berkeluarga atau pacaran. Dan selanjutnya itu ada philia, cinta di sini tuh berbentuk persahabatan, kayak keintiman dengan teman tanpa dorongan seksual. Jadi walaupun berbeda gender tuh
ya udah ini tuh rasa cinta yang bentuk persahabatan gitu, bukan tidak ada dorongan seksual sama sekali. Contohnya kayak sahabat karib yang saling memahami dan mendukung. Terus ada agape tadi, cinta universal tanpa syarat. Di sini cintanya itu berupa penuh pengorbanan. Contohnya seperti kasih sayang ibu kepada anak atau seseorang yang membantu tapi tanpa berharap alasan. Dan terakhir itu mania. Mania itu cinta yang posesif dan tidak stabil. Nah, di sini justru hubungannya contohnya kayak yang ya contohnya seperti hubungan cemburu yang berlebihan dan ketergantungan sosial. Nah, di sini Rolome itu menjelaskan kalau menekankan bahwa cinta itu bukan sekedar perasaan, tapi tindakan sadar yang membutuhkan kebebasan dan keberanian untuk hadir. Jadi, kayak bukan sekedar cinta tanpa alasan gitu, dimana dia memilih untuk mencintai dan itu ada alasannya. Dan selanjutnya itu ada mitos dan takdir. Di sini mitos itu kan menjadi simbol atau sebuah kisah yang dimana di sini memberi makna dan arah dalam kehidupan manusia. Sedangkan kalau takdir itu kondisi dimana kita nggak bisa milih, kayak udah dikasih seperti tempat lahir kita, kayak jenis kelamin kita, budaya, negara di mana kita lahir gitu. Meskipun takdir ini tidak bisa kita ubah, tapi kita tetap punya kebebasan buat memilih gimana cara kita merespon takdir itu. Kayak contohnya takdir kita terlahir di keluarga yang miskin. Nah, di situ mungkin individu ini tidak punya privilege buat seperti teman-temannya yang sekolahnya bagus dan sebagainya macamnya, punya rumah bagus. Tapi di sini dia individu ini justru memilih untuk belajar dan bekerja keras, di mana dia akhirnya akan bisa keluar dari takdir itu, yang dimana dia bisa menjadi kaya atau ya hidupnya berkecukupan. Dan selanjutnya yang terakhir itu di tengah itu rasa bersalah atau guilt. Nah, di sini Rolome itu membagi berdasarkan 3 jenis yang tadi, dari Umwelt, Midwelt, sama Eigenwelt. Nah, di sini rasa bersalahnya itu yang Umwelt ketika kita merusak alam atau merusak tubuh kita sendiri. Contohnya kayak individu yang suka merokok. Itu kan ya dia melakukannya, dia tahu kalau itu buruk tapi tetap melakukannya. Dan itu akan memunculkan rasa bersalah. Dan selanjutnya ada Midwelt, yang dimana itu menyakiti hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lainnya itu tidak baik. Contohnya seperti meninggalkan teman yang sedang dibutuhkan dukungan atau acuh tak acuh gitu terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga itu ada Eigenwelt, itu kan ketika kita tidak setia pada nilai potensi diri kita, kayak batin kita gitu, kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Contohnya tuh kayak kita tahu bahwa kayak kita mampu ngelakuin lebih, tapi kita milihnya diem karena takut. Itu justru rasa bersalahnya itu seperti itu contohnya. Nah, tapi rasa bersalah ini bukan hal negatif sepenuhnya. Yang kalau misalkan disadari dengan jujur, itu justru menjadi sinyal atau pengingat untuk merubah seseorang atau individu tersebut jika kalau dia sadar akan hal itu. Contohnya seperti tadi yang dari kecemasan neurotik dan kecemasan normal. Di situ kan kecemasan itu bukan sebagai gangguan, tapi sebagai pengingat alarm, di mana hambatan itu akan menjadi sebuah proses untuk berubah si individu itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa silakan dilanjut lagi, Irfan. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada psikoterapi. Rolome tidak berfokus pada teknik-teknik spesifik yang kaku, melainkan pada sikap terapis.
Nah, maksudnya ini adalah Rolome itu tidak membuat terapi yang kaku atau langkah yang tetap. Kenapa? Karena menurutnya tujuan utama dari terapi adalah membuat seseorang itu menjadi bebas. Bebas artinya di sini itu bebas dalam mengambil keputusan, bebas dalam berpikir, bebas dalam mengambil tanggung jawab yang ada di hidupnya. Nah, terapi ini sendiri itu berhubungan dengan konsep dasarnya. Salah satu konsep dasarnya yaitu kecemasan. Rolome itu juga menjelaskan bahwasannya terapi eksistensial tidak hanya berfokus pada masalahnya saja, tetapi juga pada makna yang ada dalam kecemasannya. Contohnya, ketika seseorang dalam organisasi, baik itu di luar kampus maupun dalam kampus, dia juga memiliki nilai yang bagus, tetapi dia merasa kosong, hampa, dan dia tidak tahu kenapa dia melakukan semua itu. Nah, itu disebut sebagai kecemasan eksistensial. Bukan karena masalah yang nyatanya, tetapi karena dia kehilangan arah dan juga makna hidupnya. Nah, terapi Rolome sendiri itu nggak langsung ngasih jawaban atau solusi, melainkan dia mengajak orang itu berbicara lebih dalam lagi. Contohnya seperti, kenapa sih kita ngerasa kosong, hampa? Nah, seperti itu. Nah, terapi ini sendiri itu cuma membantu kita untuk meruluskan, bukan menentukan. Karena balik lagi, yang menentukan itu adalah orang tersebut. Karena dia yang punya tanggung jawab untuk mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Begitu juga pada rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini tuh bukan tujuannya bukan untuk menghilangkan rasa bersalahnya, tetapi untuk mengambil memahami asal rasa bersalah itu dan juga menemukan makna di dalamnya. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan dalam terapi itu bisa dengan cara mengajak ataupun menyadari orang tersebut bahwasannya cara menghadapi rasa bersalah itu, serta juga dapat memberi ruang aman dan damai untuk dirinya sendiri. Contohnya, ketika ada seorang mahasiswa yang punya rasa bersalah pada dirinya di dahulu karena dia melihat temannya itu dikucilkan dan dia tidak membela. Nah, dalam terapi eksistensialnya itu dia bisa memahami bahwasannya alasan kenapa dia diam. Mungkin karena alasan dia takut, ragu, ataupun bingung. Dan juga dia sadar bahwasannya rasa bersalah itu muncul karena nilai moral yang ada dalam dirinya. Baik, cukup sekian itu semua dari penjelasan teori konsep eksistensialisme dari teorinya Rolome, kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke sesi pertanyaan di Zoom hari esok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.